Di balik pagar sirkuit-sirkuit legendaris Eropa, ada sebuah hukum tak tertulis yang telah bertahan selama puluhan tahun. Jika Anda tidak lahir di tanah Spanyol atau Italia, peluang Anda untuk mendominasi sejak hari pertama adalah nol. Namun, di sebuah pagi yang dingin di sirkuit Jerez, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Di layar monitor pencatat waktu, sebuah nama asing muncul di posisi paling atas, tepat di atas deretan talenta muda terbaik benua biru yang sudah menghabiskan seluruh hidup mereka di lintasan ini. Nama itu adalah Veda Ega Pratama. Awalnya, para kru teknis dari tim-tim rival mengira ada kesalahan pada sensor transponder. Tidak mungkin seorang remaja yang baru saja mendarat dari Asia bisa memangkas waktu begitu tajam di sirkuit yang baru pertama kali ia lihat. Suasana di pedok yang biasanya bising dengan suara mesin tiba-tiba berubah menjadi sunyi yang mencekam. Manajer tim-tim besar mulai keluar dari garasi mereka, melipat tangan di dada, dan menatap layar monitor dengan dahi berkerut. Mereka melihat titik GPS motor bernomor 54 itu bergerak dengan garis balap yang sangat tidak lazim, namun sangat efisien. Para pengamat di pinggir lintasan melaporkan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Veda tidak hanya sekadar cepat, ia terlihat tenang. Di saat pembalap-pembalap Eropa berjuang keras dengan body language yang agresif untuk mencetak waktu, Veda seolah sedang menari dengan motornya. Ia menemukan celah di aspal yang bahkan tidak disadari oleh pembalap lokal. Keheningan di pedak berubah menjadi bisik-bisik gelisah. Siapa anak ini? Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan sistem pendidikan balap Eropa yang begitu ketat hanya dalam beberapa putaran? Ketegangan mulai merambat ke garasi tim-tim papan atas. Mereka menyadari bahwa status quo yang mereka jaga selama ini sedang terancam oleh kekuatan baru dari timur. Pengumpulan data segera dilakukan, dan hasilnya membuat para mekanik senior menggelengkan kepala. Kecepatan puncaknya mungkin sama dengan yang lain, tapi caranya mempertahankan momentum di tikungan sulit adalah sesuatu yang jarang terlihat pada pembalap seusianya. Namun di tengah kekaguman itu, sebuah pertanyaan besar muncul di antara para jurnalis senior MotoGP yang hadir. Apakah ini hanya keberuntungan pemula di kondisi trek tertentu? Ataukah kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah fenomena yang akan menghancurkan dominasi Eropa selamanya? Tetapi, data yang muncul di layar hanyalah awal dari kejutan yang jauh lebih besar. Karena apa yang sebenarnya terjadi di balik data tersebut justru membuat para insinyur ketakutan. Apa yang membuat Veda Ega Pratama begitu berbeda bukan hanya sekadar angka di atas kertas, melainkan teknik membalap yang dianggap asing bagi sekolah balap Eropa. Di Eropa, para pembalap muda diajarkan untuk mengikuti garis balap yang sangat presisi dan matematis. Namun Veda membawa gaya dari sirkuit-sirkuit pendek dan teknis di Asia, sebuah gaya yang lebih mengandalkan insting, kontrol slide yang luar biasa, dan keberanian untuk melakukan late braking yang ekstrim. Beberapa ahli sirkuit memperhatikan bagaimana Veda masuk ke tikungan. Di saat pembalap lain sudah mulai mengerem, Veda masih menahan gasnya selama beberapa milidetik lebih lama. Ia memaksa ban depan motornya bekerja melampaui batas-batas normal, sebuah teknik yang biasanya hanya dikuasai oleh pembalap kelas dunia seperti Marc Marquez. Gaya Veda style ini menciptakan kekacauan psikologis bagi rival-rivalnya. Saat mereka merasa sudah menutup celah, tiba-tiba motor Veda muncul dari sisi dalam dengan sudut kemiringan yang tidak masuk akal. Di paddock, spekulasi mulai berkembang bahwa dominasi Veda di Asia Talent Cup bukanlah karena faktor motor, melainkan kemampuan adaptasi mekanis yang jenius. Ia mampu merasakan perubahan sekecil apapun pada suhu aspal dan menyesuaikan gaya balapnya secara instan. Ini adalah kemampuan langka yang disebut para pengamat sebagai mechanical empathy. Para mekanik Red Bull Rookies Cup pun mulai menyadari bahwa anak ini tidak membutuhkan instruksi banyak, ia hanya perlu motor yang bisa mengikuti kemauannya. Kecemerlangan teknik ini langsung memicu reaksi berantai. Tim-tim besar mulai mengirimkan mata-mata ke depan garasi Veda hanya untuk melihat bagaimana ia berinteraksi dengan kepala mekaniknya. Mereka ingin tahu rahasia di balik ketenangannya. Apakah ada sesuatu pada setelan motornya? Atau memang tubuhnya yang mampu meredam getaran motor dengan cara yang berbeda? Ketegangan semakin meningkat ketika dalam sebuah sesi simulasi balap, Veda mampu melakukan overtake di tempat yang dianggap mustahil oleh pembalap lain. Gaya balap yang agresif namun terkontrol ini menjadi ancaman nyata bagi karir pembalap muda Eropa yang selama ini merasa posisi mereka aman di jalur menuju kelas primer. Mereka mulai merasa tertekan di rumah mereka sendiri.
Pedok MotoGP kini dipenuhi oleh diskusi tentang bagaimana seorang remaja dari Gunung Kidul bisa memiliki visi balap sedalam itu. Namun, memenangkan simulasi dan latihan adalah satu hal, bertahan di tengah tekanan mental yang sesungguhnya di kancah Eropa adalah ujian yang berbeda, dan disinilah retakan mulai muncul. Ketika data telemetri dari motor Veda dibandingkan dengan rata-rata pembalap di kelasnya, perbedaannya sangat mencolok di sektor ketiga sirkuit, bagian yang biasanya paling teknis dan membutuhkan pengalaman bertahun-tahun. Insinyur data melihat bahwa Veda mampu melakukan transisi dari posisi rebah kiri ke kanan dengan kecepatan yang hampir menyamai pembalap Moto2. Hal ini menunjukkan kekuatan fisik dan koordinasi motorik yang jauh melampaui usianya. Di sektor pengereman, grafik menunjukkan bahwa Veda memberikan tekanan rem yang sangat konsisten, meminimalkan guncangan pada suspensi depan. Ini adalah detail teknis yang sulit dicapai, bahkan oleh pembalap yang sudah lama berkompetisi di Eropa. Performa ini bukan lagi sekedar rumor, ini adalah fakta digital yang terekam di server pusat. Para manajer tim mulai menghitung potensi masa depannya. Jika di usia sesudah ini ia sudah bisa mencatatkan waktu tersebut, di mana posisinya dalam 2 tahun ke depan? Ketegangan di jalur pit lane semakin terasa saat kualifikasi berlangsung. Setiap kali Veda masuk ke lintasan, layar monitor selalu menyala dengan warna ungu, menandakan rekor sektor baru. Para pembalap Eropa mulai mencoba mengikuti garis balapnya, mencoba mencuri rahasia kecepatannya dengan melakukan towing di belakangnya. Namun, Veda dengan cerdik seringkali melambat atau masuk ke pit untuk menghindari mata-mata tersebut, menunjukkan kedewasaan taktis yang luar biasa. Beberapa pengamat teknis juga mencatat penggunaan tubuhnya sebagai penyeimbang motor. Veda menggunakan berat badannya untuk menjaga stabilitas motor saat akselerasi keluar tikungan, mengurangi ketergantungan pada kontrol traksi elektronik. Hal ini membuatnya memiliki kecepatan keluar tikungan, exit speed, yang lebih tinggi, yang secara otomatis memberinya keuntungan besar di lintasan lurus. Keunggulan teknis ini membuat tim-tim pabrikan mulai meliriknya sebagai investasi jangka panjang yang sangat menggiurkan. Namun, di balik angka-angka fantastis itu, ada beban yang mulai menumpuk. Setiap kali ia memecahkan rekor, ekspektasi dari penggemar di tanah air dan pengamat internasional meningkat 10 kali lipat. Di dalam garasi, suasana mulai berubah menjadi lebih serius. Tidak ada lagi tawa di antara sesi, yang ada hanyalah fokus tajam pada layar data. Kecepatan luar biasa ini ternyata memancing perhatian dari pihak-pihak yang tidak terduga, dan sebuah rencana besar mulai disusun di balik pintu tertutup kantor pusat pabrikan besar. Namun, di balik gemerlap lampu sirkuit dan angka-angka cepat di monitor, ada realitas yang jauh lebih dingin bagi Veda. Menjadi pembalap Indonesia pertama yang benar-benar diperhitungkan di Eropa, berarti ia harus menghadapi kesepian yang luar biasa. Ia berada ribuan mil jauhnya dari rumah, di lingkungan di mana bahasa, makanan, dan cuaca sangat berbeda. Aspal Eropa jauh lebih keras dan memiliki karakteristik cengkraman yang berbeda dari sirkuit di Asia. Dan setiap kesalahan kecil di sini bisa berakibat fatal bagi karirnya. Banyak pembalap berbakat dari Asia sebelumnya gagal bukan karena mereka tidak cepat, tapi karena mereka hancur secara mental oleh culture shock Eropa. Tekanan untuk terus menjadi yang tercepat saat Anda bahkan tidak bisa menemukan makanan yang familiar adalah tantangan yang sering tidak terlihat oleh kamera. Veda harus berjuang melawan dinginnya suhu udara Spanyol yang seringkali membuat ban sulit mencapai suhu operasional ideal, sesuatu yang jarang ia hadapi di sirkuit tropis yang panas. Di pedok, mulai terdengar desas-desus bahwa tekanan ini mulai memengaruhi suasana di dalam tim kecilnya. Ada momen di mana komunikasi menjadi sulit karena perbedaan budaya dalam menyampaikan masukan teknis. Namun, disinilah kekuatan karakter Veda diuji. Alih-alih menyerah, ia justru menghabiskan waktu lebih banyak dengan para mekaniknya, mencoba memahami setiap detail motor menggunakan bahasa teknis universal. Ia belajar bahwa untuk menaklukkan Eropa, ia tidak hanya harus lebih cepat di lintasan, tapi juga harus lebih kuat di dalam kepala. Ketangguhan mental ini terlihat saat ia mengalami sesi latihan yang sulit. Alih-alih terlihat frustrasi, ia justru kembali ke garasi dengan tenang, menganalisis video balapnya, dan segera menemukan solusi. Para pengamat mulai melihat bahwa kekuatan terbesar Veda bukan pada tangannya, melainkan pada ketenangannya di bawah tekanan. Namun, para rivalnya di Eropa tidak tinggal diam.
mereka mulai menggunakan taktik psikologis di lintasan, mencoba mengintimidasi sang pendatang baru ini dengan manuver-manuver agresif di sesi latihan bebas. Pertarungan ini bukan lagi sekadar tentang siapa yang memiliki motor tercepat, melainkan tentang siapa yang bisa bertahan dalam perang saraf di sirkuit-sirkuit legendaris ini. Setiap kali Veda turun ke lintasan, ia tidak hanya membawa nama dirinya sendiri, tapi harapan jutaan orang di Indonesia. Dan tepat ketika ia mulai merasa nyaman dengan kehidupan di Eropa, sebuah tawaran besar datang dari salah satu raksasa industri yang bisa mengubah seluruh peta persaingan MotoGP. Kehebatan Veda Ega Pratama tidak hanya menciptakan kegaduhan di lintasan, tetapi juga di ruang-ruang rapat Dewan Direksi pabrikan motor terbesar di dunia. Honda, yang selama ini menjadi payung pelindung bagi talenta-talenta Asia melalui program Asia Talent Cup, mulai menyadari bahwa mereka memiliki berlian yang bisa menjadi suksesor Marc Marquez. Namun, di sisi lain, Ducati yang saat ini mendominasi kancah MotoGP dengan teknologi motor terbaiknya, mulai melirik potensi besar dari pasar Indonesia melalui bakat Veda. Spekulasi mulai merebak di pedok tentang kontrak jangka panjang yang sedang dipersiapkan. Beberapa orang dalam membisikkan bahwa manajer-manajer papan atas mulai mendekati lingkaran dalam Veda. Mereka melihat Veda bukan hanya sebagai pembalap, tapi sebagai ikon masa depan yang bisa menghubungkan merek mereka dengan basis penggemar MotoGP terbesar di dunia. Pertanyaannya bukan lagi apakah Veda akan sampai ke MotoGP, tapi dengan motor warna apa ia akan melakukan debutnya. Ketegangan politik ini mulai merembes ke garasi. Setiap perubahan kecil pada setelan motor Veda atau siapa yang terlihat berbicara dengannya di pit lane menjadi bahan spekulasi media internasional. Tekanan ini sangat masif. Jika ia memilih jalan yang salah, ia bisa saja terjebak dalam politik tim yang bisa mematikan karirnya sebelum berkembang. Namun, jika ia berhasil menavigasi tawaran-tawaran ini dengan bijak, ia bisa menjadi pembalap terkaya dan paling berpengaruh dari Asia dalam sejarah balap motor. Rivalitas antara pabrikan ini menciptakan atmosfer yang aneh di sekitar Veda. Ia dijaga lebih ketat dari sebelumnya, akses media mulai dibatasi, dan fokusnya dialihkan sepenuhnya ke pengembangan teknis. Para mekanik yang bekerja dengannya pun mulai merasakan beban bahwa mereka sedang menangani aset bernilai jutaan dolar. Di tengah semua hiruk-pikuk ini, Veda tetap menunjukkan sikap yang membumi, meskipun ia tahu bahwa masa depannya sedang diperebutkan oleh raksasa-raksasa otomotif dunia. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sebuah pertemuan rahasia dilakukan di tengah akhir pekan balap di Austria. Rumor mengatakan bahwa kesepakatan awal telah dibuat, namun tidak ada yang tahu pasti pihak mana yang berhasil memenangkan hati sang talenta muda ini. Tapi di tengah pertempuran kontrak dan uang ini, sebuah insiden di lintasan tiba-tiba mengingatkan semua orang betapa rapuhnya impian ini. Pada akhirnya, apa yang kita saksikan pada Veda Ega Pratama bukan sekedar cerita tentang seorang anak cepat dari Indonesia. Ini adalah cetak biru dari seorang juara dunia masa depan. Kehebohan yang ia ciptakan di pedok Eropa adalah pengakuan jujur dari dunia balap internasional bahwa dominasi satu wilayah telah berakhir. Veda telah membuktikan bahwa dengan kombinasi antara bakat mentah, ketenangan mental, dan adaptasi teknis yang cepat, batas-batas geografis menjadi tidak relevan. Banyak yang membandingkan lintasan karirnya dengan awal mula kemunculan Casey Stoner yang datang dari Australia ke Eropa dengan segala keterbatasan, atau Marc Marquez yang mengguncang kelas kecil dengan agresivitasnya. Veda memiliki kedua elemen itu, rasa lapar akan kemenangan dan kecerdasan taktis yang jarang ditemukan pada pembalap di bawah usia 20 tahun. Di mata para ahli, ia adalah the complete package. Namun, perjalanan masih panjang. Sirkuit-sirkuit seperti Silverstone, Motegi, hingga Mandalika akan menjadi saksi bisu apakah ia mampu menjaga konsistensi kecepatannya di bawah sorotan lampu global yang semakin terang. Pedok MotoGP kini telah berubah. Mereka tidak lagi melihat pembalap Asia sebagai pelengkap grid atau sekadar kepentingan komersial. Karena Veda, mereka kini melihat setiap talenta dari timur dengan rasa waspada dan hormat yang baru. Dunia balap motor sedang berada di ambang perubahan besar. Nama Veda Ega Pratama kini sudah tertulis di buku catatan setiap bos tim MotoGP sebagai prioritas utama. Keberhasilannya menjadi lebih kencang dari pembalap Eropa di usia muda, bukan lagi sebuah kejutan, melainkan sebuah peringatan bagi siapapun yang meragukan potensi besar dari Indonesia. Saat lampu start padam di balapan-balapan berikutnya,
Semua mata tidak lagi hanya tertuju pada barisan depan kelas MotoGP, tetapi juga pada anak muda bernomor 54 ini. Karena semua orang di pedok tahu, mereka sedang melihat sejarah yang sedang ditulis dalam kecepatan tinggi. Dan sejarah itu baru saja dimulai.